Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar bahasa Arab. Mudah-mudahan dengan belajar bahasa Arab ini akan menambah keimanan kita, akan menambah sakofah kita, akan menambah kebaikan-kebaikan yang kita bisa dapatkan dari ajaran Islam. Dan mudah-mudahan dengan belajar bahasa Arab ini juga bagian dari uh, kewajiban ya, menunaikan kewajiban sebagai seorang Muslim mempelajari bahasa dan bahasa dalam Islam, uh, dalam Al-Quran, dalam hadis adalah bahasa Arab. Dan di samping dapat ilmu juga dapat pahala. Ya, kita dapat kebaikan-kebaikan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum masuk ke materi, biar tidak lupa sedikit Pak Nardi review pelajaran sebelumnya ya. Pelajaran sebelumnya dan masih ingat tentang apa? Saya masih ingat Kata tentang kata, betul. Kata bahasa Arabnya apa? Al kali, kalimatu ya betul. Al kalimatu itu kata. Al kalimatu itu adalah terjemahan bahasa Indonesianya kata. Ya. Al kalimatu atau kata dalam bahasa Arab masih ingat dibagi menjadi berapa? jadi Satu, dua, tiga, tiga tiga. Satu kata, kata benda nah, dua kata, kerja kata kerja. Ketiga kata hmm, huruf. huruf Ya, harfu atau huruf. Ya. Ciri kata benda masih ingat? Satu, di depannya ada apanya? berawalan Perawalan betul? Huruf? berawan al huruf al dan lam. Oh iya, perawalan huruf alif lam atau al. Ya. Yang kedua, Al-Fadil. bukan Dan al-fadil. Ana. Yang Diamlah, kedua, please. berakhiran tadi eh apa dia? Tanwin. Tanwin, betul. Bisa un, bisa an, bisa in. Makanya kalau ada an, in, un, an, in, un itu berarti apa? Berarti kata benda gitu. Kalau di depannya ada al, kata benda. Yang ketiga cirinya didahului huruf Al. bukan. Itu kan Eh, sudah tadi. Huruf huruf jar. harfu Huruf jar. jar. Huruf jar ya. Minal madrasati ya. Ila suqi ya. Anil eh, apa? Anil hamam misalkan ya. Pokoknya ada ila, an, min ya, li, bi, ka. Huruf jar bisa dipastikan di belakangnya adalah pasti kata benda. Yang terakhir yang keempat didahului harfu ni da, harfu nida, huruf seruan. Ya Muhammad, ya Ahmad, ya Fatimah. Ada kata-kata ya itu disebut dalam bahasa Arab itu harfu nida. Nah, setelah harfu nida kita bisa pastikan kata benda juga. Itu yaitu materi sebelumnya biar eh, nyambung ya dengan materi sekarang. Kalau mengikuti kemarin al-kalimah kata. Nah, pertemuan kedua ini kita akan membahas eh, al-jumlah. Al-jumlah itu terjemahnya dalam bahasa Indonesia kalimat. Jadi jangan tukar istilah ya. Al-kalimah itu dalam bahasa Arab kata.
Kalau kalimat dalam bahasa Arab itu al-jumlah. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kalimat itu tersusun atas kata-kata kan ya. Ya. Budi belajar bahasa Arab. Budi kata, belajar kata, bahasa Arab kata. Nah, membentuk kalimat Budi belajar bahasa Arab. Nah, dalam bahasa Arab, kalimat itu sendiri, kata istilahnya al-jumlah. Apa? Kalimat bahasa Arabnya? Al-jumlah. Jumlah. Nah, tema kita, materi kita malam hari ini, kita akan membahas al-jumlatul mufidatu. Al-jumlah itu kalimat, mufidah itu yang sempurna. Kalimat yang sempurna itu ya terjemahan. Kalimat yang al-jumlatul mufidatu, kalimat yang sempurna. Nah, kalimat yang sempurna itu adalah susunan kata yang terdiri dari eh, beberapa eh, gabungan kata ya. Jadi itu membentuk pengertian yang sempurna atau bahasa lainnya kalimat sempurna ini kalam ya, kalam. Nah, kalimat di dalam bahasa Arab itu dibagi dua ya. Yang pertama adalah jumlatul ismiyah, yang kedua adalah jumlatul fi'liyah ya. Yang pertama lagi kalimat dalam bahasa Arab dibagi dua, yaitu ada yang namanya jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Nah, apa bedanya? Bedanya kalau jumlatul eh, ismiyah itu berarti diawali dengan kata benda. Ada kata-kata isimnya kan. Jumlatul ismiyah. Ismiyah itu kata isim. Kalau dia ada kata-kata isimnya berarti kalimat itu diawali dengan isim kata benda. Yang kedua, jumlatul fi'liyah, ada kata-kata fi'ilnya. Ada kata-kata fi'ilnya berarti apa? Berarti kalimat itu diawali dengan kata kerja gitu. Ya, cirinya. Ya. Nah, ini beberapa penjelasan tentang kalimat sempurna ya, tersusun atas dua kata atau lebih. Bila jumlah ismiyah biasanya kata benda pertama sebagai mubtada. Mubtada itu kata benda yang mengawali kalimat disebut mubtada. Dan yang kedua disebut khobarnya. Khobar itu penjelasan ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan ada juga yang namanya eh, apa subjek predikat gitu ya. Ya. Nah, dalam bahasa Arab subjek itu istilahnya adalah eh, apa? eh, kalau dalam jumlah ismiyah itu adalah mubtada. Apa kemudian penjelasannya disebut khobar. Sedangkan jumlah fi'liyah, kalau jumlah ismiyah itu diawali kata benda pertama sebagai mubtada, kedua khobar. Kalau jumlah fi'liyah itu diawali kata kerja. Berarti apa? Berarti eh, kata kerja itu sebagai kata yang pertama dalam kalimat itu, kemudian diikuti oleh pelakunya. Kalau jumlah fi'liyah, kata kerja, kemudian diikuti pelakunya. Biasanya kalau lengkap ada objeknya, ada keterangannya. Ya seperti dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan ada namanya pola SPOK ya. Ada maksudnya dalam bahasa Indonesia SPOK apa? S, Subjek, predikat, terus, objek, terus, keterangan. ya itu. Subjek, predikat, objek, keterangan SPOK. Dalam bahasa Arab juga polanya bisa seperti itu. Ada subjeknya, predikatnya, objeknya, keterangan. Hanya saja kalau dalam bahasa Arab itu biasanya kata kerja dulu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan orangnya dulu. Budi belajar bahasa Arab. Budinya dulu kalau dalam bahasa Indonesia, subjeknya. Kalau dalam bahasa Arab umumnya adalah kata kerja dulu. Kalau Budi belajar bahasa Arab tadi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, berarti apa? Budi tetap Budi. Belajar itu adalah eh, apa? eh, belajar tadrusu. Kalau Budi berarti ya durusu.
yadrusu fi lughatil arabiyyah. Nah, gitu kalau dalam bahasa Arab ya. Nah, kita lihat contoh-contoh jumlah ismiyah ya, contoh soalnya. Baik, sambil melatih pelafatan, diikuti ya, ya diikuti semuanya. Muhammadun, ya ikuti. Muhammadun Muhammadun. tilmidun, tilmidun. Ilmi. Ayo, Tilmidun. Muhammadun tilmidun. Muhammadun tilmidun. Ya, Muhammad adalah seorang murid. Nah, ini dalam bahasa Arab disebut jumlah ismiyah, jumlah mufidah, kalimat sempurna, dan karena diawali kata benda maka disebut jumlah ismiyah. Nah, Muhammadnya sebagai apa? Sebagai mubtada, yang sebagai kata benda yang mengawali kalimat. Ya. Tilmidunya sebagai apa? Sebagai khobar, menjelaskan ya. Muhammad adalah seorang murid. Muhammad sebagai mubtada, tilmidun sebagai murid. Nah, ini disebut jumlah mufidah, kalimat sempurna. Ya. Polanya apa? Polanya kata benda, kemudian diikuti khobarnya. Nah, disebut jumlah ismiyah. Karena Muhammad ini dalam pengelompokannya masuk isim ya. Ini cirinya Muhammadun, ada tanwinnya. Baik, contoh yang kedua, ya diikuti lagi. Ad-darajatu, Jatuh. ya ikuti. Ad-darajatu Ad-darajatu. jadidatun, Libat. jadidatun. Jadi datun. Ad-darajatu jadidatun. Ad-darajatu jadidatun. Apa artinya? Ad-darajatu jadidatun. Sepeda itu baru. Ya, sepeda itu baru. Ad-darajatu sepeda. Jadi datun itu adalah baru. Ad-darajatu sebagai mubtada, jadi datun sebagai khobarnya. Ya. Dan polanya disebut jumlah ismiyah. Kenapa? Karena diawali isim ini. Ad-darajah ini isim. Tanda isimnya apa? Ini tanda isimnya apa ini? Ada al. Ada al. Ini menunjukkan dia kata benda. Ya. Jadi datun isim juga. Tanda isimnya apa? Jadi datun. Nih, ada tun. Tun disebut sebagai doma tain. Ya, kalau ada eh, apa harokatnya doma tain atau fathah tain atau kasrah tain, maka itu pasti kata benda. Ya. Baik, contoh yang berikutnya ikuti lagi sambil untuk melatih melafatkan ya. Al-bustanu, ya, al-bustanu Al-bustanu. jamilun. Al-bustanu. Jamilun. Jamilun. Ya, al-bustanu sebagai apa? Mubtada, kata benda yang mengawali jumlah disebut mubtada. Kalau dikelompokkan dalam jumlah tadi, ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Ya, oleh kata benda, jumlah Hmm, ismi. Miyah. Nah, ya, jumlah ismiyah. Ini kan tuh judulnya atas jumlatul ismiyah. Ini kan contoh-contohnya berarti al-bustan jamilun jumlatul ismiyah. Kenapa? Karena al-bustan ini isim. Ya, tadi depan ada al yang menunjukkan isim. Jamilun juga isim. Ada tanwinnya. Al-bustanu jamilun. Kebun itu indah. Ini termasuk jumlah mufidah juga karena diawali dengan kata benda berarti al-jumlatul ismiyah. Ini ya kelompok yang pertama tentang jumlatul ismiyah. Baik, kita lanjutkan yang kelompok kedua, al-jumlatul fi'liyah ya.
kalimat yang diawali fiil gitu ya, diawali kata kerja. Ini pola kalimat yang diawali kata kerja. Kalau jumlatul ismiyah tadi, pola kalimat yang diawali kata benda, jumlatul ismiyah. Kalau yang akan kita bahas ini adalah al jumlatul fi'liyah, ada kata-kata fi'ilnya. Berarti diawali dengan kata fi'il, kata kerja. Nah, contohnya kita lihat ini, ya diikuti lagi. Qala, ikuti. Qala Qala Muhammadun Muhammadun sallallahu sallallahu alaihi wasallam. alaihi wasallam. Qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi qala telah bersabda Muhammadun, Nabi Muhammad sallallahu, mudah-mudahan Allah memberikan sholawat alaihi kepada Nabi Muhammad wasallam dan keselamatan. Tadi. Ya, ini kan bacaan sholawat ini ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini qala ini dalam bahasa Arab disebut sebagai fi'il, ya, telah berkata, telah bersabda. Kalau Allah, kalau Allah telah berfirman. Kalau qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad telah bersabda. Kalau manusia, qala Pak Sunardi, nah, berkata Pak Sunardi. Qala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini qala ini dalam bahasa Arab disebut fi'il, kata kerja. Artinya apa? Telah bersabda. Ya, telah bersabda. Nah, karena kalimat ini diawali dengan kola dan kola ini masuk dalam kelompok fiil, kata kerja, maka kalimat kola Muhammadun sallallahu alaihi wasallam disebut jumlah fi'liyah. Ya, disebut jumlah fi'liyah. Ya, sebentar ya. Namun dicas dulu datanya. Perlu dicas dulu nih. Nggak tahu nih. Maaf, maaf. Man punya casan man. Casan. Satu. Baik, kita lanjutkan lagi eh, kalimat berikutnya ya. Ya, ikuti lagi. Yasma'u talamidu. Ya, Wasma'u talamidun. ya. Jangan. Yasma'u itu artinya sedang mendengarkan. At-talamidu, talamidu itu murid-murid. Ya, karena ini kalimat diawali dengan kata kerja yasma'u, maka masuk kelompok jumlatul fi'liyah, ya, kalimat yang diawali oleh fi'il, kata kerja. Ya, berikutnya kharaja Ahmad min baitihi. Ya, ikuti. Kharaja Ahmad min baitihi. Kora Kharaja Raja Ahmad Ahmadu min, min baitihi. ya, kharaja telah keluar Ahmad min baitihi dari rumahnya. Nah, ini dalam bahasa Arab disebut jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena diawali dengan kharaja. Yang kedua tadi diawali yasma'u. Yang pertama tadi diawali dengan qala. Nah, setiap kalimat yang diawali dengan kata kerja maka disebut sebagai jumlah fi'liyah. Ya, dia jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Polanya karena diawali kata kerja maka disebut jumlah fi'liyah, ya.
kalimat yang diawali oleh fiil ya. Ini qala, yasma'u, ya, kharaja. Ini dalam bahasa Arab disebut sebagai fiil ya. Qala ini fiil madhi menunjukkan lampau telah bersabda. Yasma'u ini disebut sebagai fiil mudhari, polanya sedang. Ya, kemudian kharaja ini juga fiil madhi, ya, bermakna telah ya. Kharaja Ahmad min baitihi, telah keluar Ahmad dari rumahnya. Itu ya. Baik, kita lanjutkan lagi masih tentang fiil itu sendiri ya. Fiil itu ada 3 bentuk ya. Ada yang namanya fiil madhi, ya, menunjukkan lampau waktunya. Ada fiil mudhari yang menunjukkan waktunya sedang atau akan datang. Kemudian ada fiil amr yang menunjukkan perintah ya. Nah, ini contoh-contohnya, contoh fiil mudhari ya. Nih, ya ikuti. Yaktubu Muhammadun ad-darsa. Yaktubu Muhammadun ad-darsa. Ya, yaktubu ini disebut sebagai fiil mudhari. Kalau mudhari kan sedang ya. Berarti mengartikannya yaktubu Muhammadun darsa, Muhammad sedang menulis ad-darsa, pelajaran. Nah, yaktubu ini sebagai fiil mudhari. Waktunya bisa sedang atau akan ya. Bisa Muhammad akan menulis pelajaran. Ya, bisa Muhammad sedang. Ya. Kalau keterangannya al-an berarti sedang. Kalau keterangannya di belakangnya godan berarti akan. Ya, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah fiil madhi, menunjukkan lampau ya. Baik, ikuti lagi. Kataba Aliun ar-risalata. Kata Bang Aliyur Rasulata. Risalata. Risalata. Oh, oh, oh. Kataba Aliun ar-risalata. Kataba Aliun ar-risalata. Nah, kataba ini disebut fi'il madhi ya, menunjukkan waktunya lampau, sudah terjadi ya. Kataba Aliun, Ali telah menulis ar-risalata ya, surat itu ya. Nah, ini disebut fi'il madhi, menunjukkan lampau. Biasanya fi'il madhi itu berakhiran fathah ya. Kataba, jalasa, qara'a, dhahaba ya. Eh, a, a, a di belakang itu biasanya menunjukkan pola fi'il madhi, menunjukkan lampau. Tapi kalau mudhari tadi, nih, yaktubu, yajlisu, yaqra'u, yadhabu. Nah, belakangnya u itu menunjukkan fi'il mudhari. Waktunya ini sedang atau akan datang. Kalau mati, waktunya telah. Ya. Dan yang ketiga adalah fi'il amr ya, menunjukkan perintah. Ini, ya Ahmad ijlis. Nah, ijlis ini dalam bahasa Arab disebut fi'il amr, menunjukkan perintah. Perintah kepada siapa? Kepada Ahmad, kepada satu orang laki-laki. Ijlis. Nah, perintah ini bisa berbeda bentuknya kalau yang disuruh orangnya beda ya. Misalkan disuruh perempuan, ijlisi. Disuruh orang, ijlisa. Nah, disuruh banyak orang, ijlisu. Kalau perempuan, ijlisna. Nah, ini namanya pola fi'il amr yang menunjukkan perintah ya. Ya, ini harfu nida, seruan. Ahmad, ya Ahmad nama orang ya. Ijlis, duduklah. Contoh yang lain ini. Ya, ikuti dulu ya. Ya Ahmad, ijlis. Ya Ahmad, ijlis. Mana fi'il amrnya? Zian. Eh, ijlis. Ya, ijlis. Ini fi'il amrnya. Ya, Muhammadnya seruan ini ya. Ikuti lagi. Ya Fatimah, Ya Fatimah, uktubi uktubi at-darsa. ad-darsa. Ya, ya Fatimah, wahai Fatimah, uktubi, tulislah at-darsa, pelajaran itu. Nah, uktubi ini disebut fi'il amr.
nyuruh amr itu ya. Uktubi tulislah, ijlis duduklah. Hmm, ini disebut fi'il amr ya, ijlisi. Berikutnya, nah ini yang terakhir nih ya. Ya Ahmad wa Ali, ya ikuti. Ya Ahmad Ya Ahmad. wa Ya Ali Ahmad wa Ali Wa wa Ali. Ali iqra'a Iqra'a al-kitab. al-kitab. Ya, Alkitab. ini iqra'a, ini perintah juga nih. Perintah kalau dua orang ya. Iqra'a, kalau banyak orang iqra'u, kalau banyak orang perempuan iqra'na. Nah, ini bentuk iqra. Kemudian uktubi, ijlis, ya ini disebut fi'il amr, menunjukkan perintah ya kepada orang lain. Ya, ini ya materi kita malam hari ini. Intinya malam hari ini kita mengenalkan kepada antum semuanya tentang al-jumlah. Kalau minggu kemarin al-kalimah kata. Nah, malam hari ini materi tentang al-jumlah kalimat. Jadi kalimat itu dalam bahasa Arab disebut al-jumlah. Maka judulnya adalah al-jumlatul mufidah, kalimat sempurna. Ya, kalimat sempurna itu susunan kata yang telah memberikan pengertian secara sempurna. Disebut juga kalam. Kemudian ada dua bentuk ya, jumlatul ismiyah apabila diawali dengan isim kata benda, al jumlatul fi'liyah apabila diawali dengan kata kerja. Kemudian tadi kalau dilihat dari segi waktunya, mengelompokkannya ada untuk yang fi'il ya, kata kerja ada yang fi'il mati menunjukkan lampau, kemudian fi'il mudhari ya menunjukkan waktu yang akan datang atau sedang. Kemudian ada fi'il yang ketika amr ya menunjukkan perintah. Baik, itu materi kita malam hari ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang nanya? Tidak. Ada Fitra, ada Al, Ziad, Hairil. Tidak, Pak. Bisa dipahami materinya? Bisa. Bisa. Alhamdulillah. Baik ya. Haji. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu bahasa Arabnya. Mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi antum semuanya di masa depan ya. Insya Allah asal istiqomah, asal belajar terus, insya Allah ya akan lama-lama akan menjadi tahu ya. Ya kalau awal-awal ini masih asing istilahnya ya terima saja. eh, apa suatu saat nanti akan bermanfaat ya, sangat bermanfaat bahasa Arab ini ya untuk memahami Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran, untuk memahami hadis ya, untuk eh, mengamalkan hadis sangat bermanfaat. Baik, biar lebih berkah kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bawah. Ya, silakan boleh untuk live. Kejadian. Sudah pada ngantuk belum? Ah? Sudah pada ngantuk belum? Belum. Belum. Baru tadi tidur siang. Oh, terus ya. Sama. Fadil yang tidur siang ya. Apa? Tadi antum tidur siang ya. Iya. Ya, ya udahlah keren. Oh iya, jangan lupa ya keripik talasnya. Apa coba nanyanya itu mulu, yang lain apa? Ya udah deh, pangsit. Ah,